apalagi dia. Eh, Mungkin bayati, jawabul jawab dan seperti itu ya. Lahu qawaiduhu wa dhawabituhu. Ada kaidah-kaidahnya ya. Ada aturan-aturannya, ada tata caranya supaya bisa membaca Al-Qur'an yang seperti itu. Wa min ahammi abahatihi, dan yang paling penting untuk dibahas kata beliau adalah tabaqatus saut al-mukhtalifah. Artinya ada tingkatan suara yang berbeda-beda ya. Yang kedua adalah azmanatut ta'wil. Artinya panjang atau lamanya ketika kita membaca ayat tadi atau durasi bacaan. Wa hadanil al-mubhatsani yataqata'ani ma'ilmi tajwid. Kedua pembahasan ini kata dia tidak selaras atau tidak sesuai ya dengan ilmu tajwid. Jadi pada dasarnya hampir seluruh, bukan seluruh ya, banyak di antara ulama-ulama qiraah yang pada dasarnya tidak membolehkan membaca dengan lahnul a'jami tadi. Artinya irama-irama yang bukan irama orang Arab. Amma tabaqatus sautiyah fala mani'. Adapun tingkatan suara saja itu tidak ada masalah ya. Ketika kita membaca Al-Quran, yang kadang-kadang mungkin kita kuatkan, kadang dipelankan, nggak apa-apa gitu seperti itu. Yang penting kata beliau ya, fala mani' min ayyan taqil qari al-Quran min tabaqa ila al-ukhra. Artinya seorang qari itu berpindah dari satu suara ke suara lain, boleh-boleh aja. Atau dari irama yang satu ke irama yang lain, boleh-boleh saja. Yang penting masih dalam tatanan ilmu tajwid. Ya kan adzalika min harfin ila harfin, walaupun mungkin dia berpindahnya dari satu huruf ke huruf yang lain. Amma dimman al-harfil wahid ka hurufil maddi wal ghunnat. Adapun jika perpindahan itu tingkatan suara dilakukan dari satu huruf ke huruf lain. Fal qari ayal tazim fil wahid minha bitabaqatin sautiyatin wahidah. Maka bagi seorang qari harus menggunakan satu tingkatan suara ya. Karena bisa jadi akan mengabaikan gunnah. Jadi jangan sampai ketika kita membaca mat kata beliau itu suaranya bertingkat-tingkat ya. Umpamanya ya biasalah kalau qari-qari biasa seperti itu. Ma kayak gitu ya bertingkat-tingkat itu. Nah, itu menurut pandangan beliau itu nggak boleh ya. Jadi kalau mungkin satu huruf itu di huruf satu huruf itu rendah, di huruf yang lain kita panjangin atau kita kuatkan suara kita sah-sah saja gitu. Tapi tidak di satu huruf itu sampai bertingkat-tingkat suaranya. Artinya jangan sampai melebihi batas ilmu tajwid yang dibolehkan oleh para ulama-ulama qiraah. Kenapa? Li'anna al-ikhla bidzalika yuqatti' al-harf ila hurufin adidah. Karena kalau kita seperti itu katanya dia bisa dia akan menambah satu huruf kepada huruf yang lain. Wa qad nahal a'immah min dzalik, semuanya ulama-ulama qiraah melarang demikian. Jadi yang sugeng tadi matnya hanya apa ya? Hanya 4 harokat sampai 5 menjadi 6 sampai 7 atau bahkan lebih dari itu. Ini yang dilarang ya. Tapi kalau sekiranya kita mengkuatkan suara kita di huruf-huruf tertentu untuk menekankan sesuatu itu, pada dasarnya boleh-boleh saja selama masih konsisten dalam ilmu tajwid. Ini disampaikan oleh beliau. Walaupun pada dasarnya kata beliau ini, hukum yang berkaitan dengan membaca Quran dengan irama-irama ini sudah punya buku beliau ya,
yang membahas tentang itu. Nanti ada di bawah dibuatnya ya. Al-Bayan al-Hukm Qiraatul Qur'an al-Karim bil Anhan. Nanti kalau ada katanya ya coba lihat ke buku saya yang spesial untuk membahas tentang buku yang berkaitan dengan eh, lahan atau apa namanya irama-irama ya, irama-irama yang bukan irama orang Arab. Amma tatwilul mudud wal ghunna fal qari al-tazima bil mawazin allati dzakara al-a'immatul qura fi dzalik. Adapun memanjangkan mat-matnya atau gunnah-gunnahnya sugihnya bagi seorang qari untuk mengharuskan, mewajibkan dirinya dengan ya apa namanya timbangan-timbangan yang sudah disebutkan oleh ulama qiraah. Konsisten ya, jangan sampai benar-benar panjang sekali sehingga membuat ayat itu bertambah yang sebagainya tidak. Fa inna khalla biha muqaddiman al-hukmul musiqi ali athim. Kalau sekiranya kata beliau yang dikedepankan itu hanyalah musiknya atau lagunya saja ya, yang dikedepankan lagunya bukan tajwidnya, bukan gunnahnya, maka seorang qori bisa berdosa ya. Kita juga harus hati-hati ya kalau membaca matnya gunnahnya yang terlalu panjang melebihi qawaid yang ada. Itu bisa jadi nanti berdosa gara-gara kurang pas umpamanya dalam membacanya kalau belum segitu. Makanya juga hati-hati. Makanya banyak juga orang yang kadang-kadang ketika sudah paham dengan ilmu-ilmu tajwid yang seperti itu, seperti ini, maka dia nggak jadi qori lagi, nggak qori yang seperti biasa ya. Nggak lagi belajar bayati, nggak lagi belajar nahwan, nggak lagi belajar ini, nggak belajar itu gitu. Nggak jadi padakan apa yang ada ini. Karena dia khawatir nanti karena lagunya akan mempengaruhi ya, mempengaruhi dari bacaan yang ada. Kalau nggak terlalu dipanjangin, biasanya nggak enak, gitu. Nggak enak didengar. Itu yang membuat eh, apa namanya orang-orang yang menggeluti dirinya di pembahasan tentang ilmu tajwid, ilmu qiraah itu kadang-kadang meninggalkan lagu-lagu yang lama. Wa qad umirna bi qiraatil Qur'anil Karim bil hulil Arab wa aswatiha. Dan sungguhnya kita telah diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan ya irama-irama orang Arab dan suara-suara orang Arab tadi. Artinya suara asli kita saja gitu, suara asli. Apa yang sudah keluar dari lidah kita ya udah itu aja, tanpa harus punya irama-irama khusus kata beliau. Wal qira'atu bit tab' was saliqah kama jubilu alaihi. Ya, qiraah-qiraah yang memang sudah ada ya, sudah tidak diperdebatkan lagi oleh orang-orang Arab. Memang karakternya sudah benar-benar ada ya. Tabiat aslinya sudah jelas dan tidak perlu diragukan kata beliau. Walitawassu'i fi hadza yarji'u ila kitabi. Untuk memperdalam pembahasan tentang ini, coba kembali ke kitab saya kata beliau. Kitabnya namanya Al-Bayan li Hukm Qiraatul Quran bil Alhan. Penjelasan hukum membaca Al-Quran dengan alhan ya, atau dengan musik, dengan lagu, atau dengan irama-irama. Ya, seperti itu dia pembahasan tentang hukum ya, hukum. Ya, pada dasarnya beliau tidak juga mengharamkan secara umum, tapi juga tidak membolehkan secara umum. Ya, boleh kata beliau asal masih dalam koridor bisa masuk di pembahasan tajwid atau makhraj. Kalau makhrajnya mungkin semuanya sama ya, tapi di ilmu tajwidnya ini yang paling penting. Matnya, gunnahnya, ikhfanya, idghamnya, iqlabnya itu juga harus diperhatikan semuanya supaya benar-benar tidak menyalahi aturan yang sudah ditulis oleh ulama-ulama qiraah.
Kita lanjut, itu mungkin sekedar ya, sekedar saja untuk pengetahuan kita ya. Berikutnya masuk kepada bahas suratut tilawah, kecepatan dalam bacaan ya. Ini juga sudah kita bahas sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita ulang-ulang. Litilawatil Qur'an Karim thalathu sur'atin hiya. Ketika kita membaca Al-Quran ada tiga tingkatan. Yang pertama kata beliau adalah at-tahqiq. Huwa al-but'u fit tilawah min ghairi tamdid. Artinya bacaan yang lambat ya. Bacaan yang lambat walaupun tidak melambat-lambatkan, tidak terlalu memanjang-manjangkan. Bacaan paling lambat dalam bacaan kita. Biasanya seperti ini adalah bacaan ketika kita mengajari murid kita. Zalikal kita, seperti itu artinya benar-benar kita ajarkan zanya juga ada matnya di sana, ada dengungnya kalau yang berkaitan dengung, ada ikhfanya atau hal yang lain. Zalikal kitabu la raiba fih. Umpamanya ya. Itu termasuk bacaan yang lambat ya. Yang kedua adalah at-tadwir. At-tadwir itu at-tawassut bi sur'atit tilawah. Artinya pertengahan ketika membaca Al-Quran. Ketika kita bertilawah. Nah, ini bacaan yang sedang. Zalikal kitabu la. Sedang ya. Bacaan yang seperti itu adalah bacaan yang sedang. Tidak terlalu lambat dan tidak juga terlalu cepat. Yang berikut adalah al-hadar huwa sur'a bit tilawah min ghairi damjil lil huruf. Artinya bacaannya lebih kencang dari yang tadi, lebih cepat dari bacaan yang tadwir, tapi ya perlu juga harus diperhatikan ya huruf-huruf yang kita baca tadi. Jangan sampai hurufnya nggak jelas ya. Jangan sampai huruf yang satu bertemu dengan huruf yang lain. Artinya karena terlalu cepat. Biasanya para ulama-ulama kita dalam membaca gunnah itu biasanya ya nggak full dua, ya 1,5 seperti itu. Atau umpamanya bacaan-bacaan yang berkaitan dengan bacaan mat seperti mat wajib atau mat jaiz, mat silah, tawilah biasanya baca dua aja. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Ini bacaan yang seperti ini biasanya adalah bacaan kita ketika murojaah hafalannya. Murojaah hafalan ya supaya memang kita targetnya 1, 2 juz atau 3 juz per hari itu selesai. Ya bacaannya boleh yang hadar ini ya. Ya memang bacaannya agak cepat tapi masih kelihatan mana yang ikhfanya, mana yang izharnya seperti itu. Jangan semua juga izhar semua, enggak juga. Harus kelihatan mana yang izhar, mana yang ikhfa, mana yang idgham. Tapi tidak sempurna seperti bacaan at-tadwir tadi. Ini disebut dengan al-hadar ya, kecepatannya melebihi kecepatan yang dua di atas. Biasanya kita ketika tadi murojaah hafalan selalu membaca dengan al-hadar ya, yang memang bacaannya cepat karena target kita bisa lebih banyak mengulang-ulang hafalan. Walaupun sebenarnya mengulang hafalan itu tetap lebih bagus, seminimal-minimalnya adalah tadwir atau wasud ya. Jangan sampai al-butu al-tahqiq. Kalau tahqiq itu kita pergunakan untuk mengajari murid-murid kita tadi. Yang benar-benar supaya paham. Walladzina yu'minuna bima. Itu baru tahqiq ya. Benar-benar kita sampaikan kepada murid kita. Bima. Bahkan kalau kita bisa hitung. Tak, 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 tak. 4 sampai 5 harkat.
Wa ma kita hitung ya. Unzila ilaik. Nah, benar-benar kita hitung supaya mereka paham bahwa ketika mereka bertemu dengan yang seperti itu, mereka sudah bisa membacanya dengan 4 atau 5 harokat. Wa ya'ummu tsalatsa mustalah at-tartil. Dan pada dasarnya kata beliau, semua yang bacaan 3 tadi mencakup dalam tartil ya. Tartil. Jadi al-hadar itu juga tartil, at-tadwir juga tartil, at-tahqiq juga bisa dikategorikan sebagai tartil. Namun tartilnya tartil yang lambat, tartil yang sedang, dan tartil yang cepat ya. Jadi kalau beliau nggak dipisah sebenarnya mana yang mentartil enggak. Ya Pak, yang 3 itu juga kategori tartil. Tartil yang lambat, tartil yang sedang, dan tartil yang cepat. Kenapa? Karena menurut pandangan beliau bahwa tartil itu maknanya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul luquf. Artinya bagaimana kita bisa membaguskan huruf-huruf yang kita baca dan mengetahui waqaf-waqaf yang kita baca. Nah, ini menurut pandangan beliau yang makna dari tartil itu ya. Wala ghina liqari al-Qur'an an tartil mahma kanat sur'atu qira'atih. Pada dasarnya kita, kata dia, tidak bisa menghindari yang namanya tartil walaupun bacaan kita cepat. Nah, harus tartil, tartil yang cepat, tartil yang sedang, dan tartil yang lambat. Itu dia hukum ketika kita membaca Al-Quran. Pertama adalah at-tahqiq yang memang lambat, yang kedua adalah at-tadwir yang sedang, dan yang ketiga adalah al-hadar. Al-hadar ya, hadar ini yang agak cepat. Namun semuanya harus tartil. Karena Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tertil. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah hukum ta'awudz wal basmalah. Hukum membaca isti'adzah dan basmalah. Idza arada al-qari ay yaqra syai'an min kitabillahi ta'ala fala budda lahu minal bada'i bit ta'awudz. Apabila seorang qari yang ingin membaca sesuatu dari kitab Allah, maka semestinya baginya untuk memulai bacaan itu bit ta'awudz, dengan membaca a'udzubillah. Imtithalan liqauli ta'ala, mengambil dalil dari firman Allah. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ya, itu kata Allah ya. Apabila kalian ingin membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang ar-rajim ya. Sawa'un kanat tilawatuhu min bidayati surah au min wasatiha. Sama ada ketika kita memulai bacaan kita itu dari awal surah atau dari tengah surah ya, sama. Jadi kalau kita membaca dari awal surah, tetap dianjurkan membaca ta'awudz dulu. Atau ketika kita membaca dari tengah-tengah surah, mungkin surah-surah Al-Baqarah atau surah yang panjang, tetap dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Amal basmalah fala budda minha fi ibtida'i ayyi suratin min suratil Karim illa surat Taubah. Adapun basmalah maka sugiannya kita membacanya di setiap awal surah dari surah-surah Al-Quran kecuali surat Taubah. Illa surat Taubah, surat Taubah. Pada surat Taubah banyak ya pemahaman kenapa tidak dibaca basmalah. Ada yang mengatakan surat Taubah itu bagian dari surah Al-Anfal. Artinya kisahnya sama.
Nah, makanya tidak dibaca di sana basmalah. Yang kedua adalah surat Taubah terdiri dari berbagai macam hal yang berkaitan dengan perang, hal yang berkaitan dengan orang kafir, hal yang berkaitan dengan orang munafik. Jadi kalau nanti di bawah disampaikan oleh beliau, kalau sekiranya kita bertemu dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan orang kafir, ayat neraka, atau ayat-ayat yang membahas tentang orang munafik, tidak dianjurkan membaca basmalah. Tidak dianjurkan membaca basmalah. Maka surat Taubah itu juga begitu. Karena memang banyak pembahasan tentang orang kafir. Di antaranya innamal musyrikuna najas. Ya, semuanya orang musyrik itu adalah najis. Atau dalam ayat yang lain tentang orang munafik, dia dibahas oleh Allah bagaimana sifat-sifat orang munafik. Nah, itu banyak sekali ya di dalam surat Taubah yang berkaitan dengan sifat-sifat orang munafik. Makanya tidak dianjurkan untuk membaca basmalah. Jadi ada beberapa pendapat tadi. Yang pertama, karena dia adalah bagian dari surah Al-Anfal, maka tidak perlu untuk pakai basmalah. Yang kedua, kalaupun dikatakan bukan bagian dari surah Al-Anfal, dia adalah kebanyakan ayat-ayatnya menceritakan tentang keadaan orang kafir, orang munafik, surga dan neraka dan sebagainya. Ada salah satu ayat yang berkaitan juga dengan perihal orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya, kalau tidak salah di pertengahan surah atau ya. Inna katsiran minal ahbari warruhban kata Allah. Ya'kuluna amwalal yatam. Nah, mereka memakan yakuluna amwal bil batil ya, mereka memakan harta-harta dengan cara batil. Begitu juga mereka melarang orang-orang untuk berada dalam agama Allah sehingga mereka akan mendapatkan neraka kata Allah. Wabasyirhum bi'adzabin alim. Tanbih ya, peringatan ya atau perhatian. Hunaka ba'dul mawadi' al-awla fiha lil qari alla yubasmil 'indaha. Di sana ada beberapa tempat yang utama bagi seorang qari agar dia tidak membaca basmalah 'indaha ketika dia ketemu dengan ayat-ayat berikut. Nah, jadi kalau kita bertemu dengan ayat-ayat yang berikut ini, kata beliau tidak perlu bagi kita untuk membaca basmalah. Karena basmalah itu kan intinya bagaimana Allah merahmati ya. Allah merahmati, meridhoi. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Wahiyal ayat allati tata'allaqu bil kuffar, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang kafir. Kalau ada kita ketemu dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang kafir, bagusnya tidak usah kita membaca basmalah kata beliau. Atau yang berkaitan dengan doa-doa, ya doa-doa bagi orang kafir. Wa doa alaihim, mendoakan mereka itu juga tidak perlu ya kata beliau. Atau mungkin fadhil munafiqin berkaitan dengan keburukan orang-orang munafik, sifat-sifat mereka, perilaku-perilaku mereka. Tidak perlu kita membaca basmalah. Au zikrin nar atau menyebutkan tentang keadaan neraka wa akhbariha dan berita-berita tentang neraka. Au dzikris syaitan atau yang menyebutkan tentang syaitan, iblis pamannya. Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Umpamanya begitu ya. Jadi ketika kita membahas tentang syaitan tadi, iblis tadi ya tidak perlu baca basmalah.
supaya dia tidak dapat rahmat dan rahimnya Allah. Karena memang dia sudah dicap oleh Allah sebagai makhluk yang kafir. Dicontohkan oleh beliau di sini, di antaranya adalah وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Seperti itu ya. Dan mereka ya menuduh Allah atau menjadikan bagi Allah itu ada anak. Ya, seperti itu. Ya tidak perlu untuk kita membaca basmalah. Karena ini tuduhan orang-orang kafir yang menganggap Allah itu punya anak. Atau umpamanya hal yang berkaitan dengan syaitan tadi ya. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Ya, seperti itu juga tidak perlu kita membaca basmalah. Kalau kita ketemu dengan ayat-ayat seperti ini. Bukan ini aja, yang penting yang berkaitan dengan setan-setan yang menuduh Allah dengan tuduhan yang palsu atau hal-hal yang berkaitan dengan neraka, berkaitan dengan orang munafik, atau yang Allah sebut tentang keadaan-keadaan mereka. Itu juga tidak perlu kata beliau. وَقَدْ تَتَعَيَّنُ الْبَسْمَلَةُ إِنْ كَانَتِ الْآيَاتُ تَبْدَأُ بِضَمِيرٍ يَعُودُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. Dan sesungguhnya ya, basmalah itu dibaca ketika kita bertemu dengan ayat yang memulai atau yang dimulai bidomirin ya'udu 'ala Allah. Kalau ayatnya itu dimulai dengan domir, domir itu maksudnya kata ganti ya. Kata ganti orang maksudnya, kata ganti. Nah, kata ganti itu kembali kepada Allah. Kalau kata gantinya kembali kepada Allah, maka harus dibaca basmalahnya. Gitu. Sampaikan oleh Allah. Ilaihi yuraddu ilaihi maksudnya itu kan domir ya. Domir ilaihi. Nah, kata ganti orang namanya kalau dalam bahasa Arab ya. Kata ganti yang ada seperti itu yang dikembalikan kepada Allah, maka kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah ya. Maksudnya kepada Allah semua hal yang berkaitan dengan kiamat itu ilmu pengetahuannya dikembalikan. Atau huwa, itu huwa juga itu kan kembali kepada Allah juga. Huwa huwa alladzi khalaqakum min tin ya. Jadi huwanya itu adalah kembali kepada Allah ketika kita memakai kata-kata domir yang kembali kepada Allah atau kata ganti yang kembali kepada Allah itu artinya kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Jadi apapun dia. Ya. Kalau sudah kita pakai kata ganti dan kata ganti itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membacanya. Membaca basmalah tadi ya. Itu dia hal-hal yang berkaitan dengan tata cara bukan tata cara ya, hukum membaca ta'awudz ya dan basmalah. Hukum membaca ta'awudz dan basmalah. Berikutnya. Al-aujuhu al-jaizatu 'inda ta'awudz wal basmalah. Bentuk-bentuk yang boleh ketika kita membaca ta'awudz dan basmalah. Bentuk-bentuk yang dibolehkan 'inda ta'awudzi wal basmalati arba'atu aujahin kulluha sahihah jaizah. Ketika kita membaca ta'awudz dan basmalah, kata beliau ada 4 cara ya, 4 jalan, 4 ragam membacanya yang mana semuanya jaizah, boleh, sahihah, benar. Artinya ketika kita membaca basmalah, ketika kita membaca ta'awudz ya dalam 4 hal ini itu dibolehkan. Mana dianya? Pertama adalah
qat'ul jami'. Ini juga sudah kita pelajari sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Pengulang-ulangan ya, supaya benar-benar kita pahami buku ini dan nanti bisa kita ajarkan kepada murid-murid kita gitu. Kalau di awal ini mungkin nggak terlalu banyak perbedaan ya nanti. Yang membedakan buku ini dengan buku yang lain itu nanti di tengah-tengah ya. Kalau sudah mulai membahas tentang mat atau apa, itu banyak perbedaan-perbedaan. Tambahan sih bukan perbedaan ya. Tambahan-tambahan. Pertama adalah qat'ul jami'. Kita menyambung semuanya ya. A'udzubillah disambung dengan basmalah dan disambung dengan awal surah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tiga kata ya atau tiga kalimat itu kita sambung. Maaf, qat'u ya, qat'u bukan sambung tadi. Qat'u itu maksudnya diputus ya. Maaf, maaf. Diputus, tidak disambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita putus, baru kita baca basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita baca ayatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu namanya memutus semua kalimat. Ta'awuznya kita putus, basmalahnya kita putus, dan surahnya juga kita putus. Namanya qat'ul jami'. Bacaan yang seperti ini menurut para beliau adalah jaizah. Sudah jelaskan juga di Tahsin 1 ya, Tahsin 2 juga sudah ada. Yang kedua adalah qat'ut ta'awudz 'anil basmalah wa waslul basmalati bi awwalit tilawah. Artinya kita memutus ta'awudz dari basmalah. Artinya berhenti ya. Kita berhenti ketika membaca ta'awudz, kita pisah antara ta'awudz dengan basmalah. Tapi antara basmalah dengan surah itu disambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita putus. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini memang adalah surah Alhamdu ya, surah Alhamdu, maka kita sambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu itu adalah hamzah wasal ya. Nah, kalau hamzah wasal seperti yang sudah kita ketahui, ketika dia di awal maka dia dibaca, ketika dia di tengah maka dia tidak dibaca. Ya, ketika dia di awal maka dia dibaca. Alhamdulillah dibaca karena memang dia di awal. Tapi ketika tadi ada basmalah, alnya atau hamzah wasalnya itu akan hilang. Ar-Rahimil Hamdulillah. Jadi benar-benar kita menghilangkan suara dari hamzah wasal tadi. Itu cara yang kedua. Yang ketiga adalah waslut ta'awudz bil basmalati ma'a qat'il basmalati an awwalit tilawah. Bagaimana kita menyambung ta'awudz dengan basmalah beserta memutus atau berhenti ya. Berhenti ketika membaca surah tadi. Jadi a'udzunya dengan basmalahnya disambung, tapi surahnya diputus atau diberhentikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu sampai di situ kita berhenti dan kita baca Qul huwallahu ahad. Artinya benar-benar kita putus antara
ta'awudz dengan basmalah. Jadi basmalah ta'awudz disambung, sedangkan surahnya diputus atau berhenti. Dan keadaan yang keempat adalah waslul jami'. Kita sambung semuanya. Nah, ini bagi yang kuat napas ya. Kalau saya mah nggak kuat napas, jadi ya nggak bisa kalau disambung semuanya. Jadi siapa yang kuat napasnya, Mas Padil kali ya. Mas Padil yang kuat napasnya masih muda, bisa menyambung antara ta'awudz, basmalah, dan surah. Ya, biasanya kori-kori yang sudah terlatih napasnya bisa ya. Kadang-kadang jangankan tiga kata seperti ini, satu surah seperti Al-Fatihah saja bisa satu napas. Ini yang perlu kita perhatikan ya ketika kita ketika kita menyampaikan materi kepada murid-murid kita. Pertama adalah qat'ul jami', yang kedua qat'ut ta'awudz 'anil basmalah wa waslul basmalah, yang ketiga waslut ta'awudz bil basmalah ma qat'il basmalah, yang keempat waslul jami'. Qat'ul jami', waslul jami'. Itu sudah dua ya. Qat'ul jami', waslul jami' itu sudah dua. Aujuhul basmalati baina suratain. Bagaimana tata cara membaca basmalah ketika basmalah itu di antara dua surah. Bil basmalati baina suratain arba'atu aujahin aqliyah. Salah satu minha jaizah wa wahidun mamnu'ah. Jadi kata dia dalam tata cara membaca basmalah di antara dua surah ada 4 tata cara ya. Ada 4 tata cara atau bentuknya ada 4. Salah satu minha jaizah. 3 itu adalah sesuatu yang boleh. Wa wahidun mamnu' dan yang satu itu dilarang. Jadi 3 boleh, 1 dilarang. Disampaikannya ya. Akhir surah ma'al basmalah. Basmalah ma'awalis surah. Hukumnya jaiz. Yang pertama adalah memutus-mutus ya. Akhir surah. Ini ada dicontohkannya di belakang kalau nggak salah ya. Nah ini dia. Contohnya disampaikan oleh beliau. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kita qat'u, kita putus atau kita berhenti di situ. Baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita putus lagi, kita berhenti lagi, baru kita baca Qul a'udzu birabbil falaq. Wah, ini ya. Jadi benar-benar kita qat'u semuanya. Akhir surah ya, akhir surah dari surah Al-Ikhlas kita putus. Lalu kita baca dengan basmalah dan seterusnya kita membaca surah. Yang beginian tadi adalah boleh ya. Yang kedua adalah waqfu ala akhir surah al-munqadiyah wa waslul basmalah bi awal surah. Artinya berhenti di akhir surah ya. Lalu menyambung basmalah dengan awal surah berikutnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita berhenti di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Nah, tapi jangan berhenti, disambung ya. Kalau yang pertama tadi berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi bismillah dengan awal dari surah berikutnya kita sambung. Ini juga tadi seperti yang kita lihat hukumnya jaiz, hukumnya boleh jaiz. Yang ketiga waslul jami', semua
diwasal. Lihat ya, lihat barisnya ya, harus kita lihat barisnya. Kalau berbaris seperti ini, berbaris apa namanya? Berbaris tanwin yang setelahnya ada huruf ba yang hukumnya menjadi iklab umpamanya harus dibaca iklab. Jangan enggak, jangan walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Ya enggak bisa. Ya semua huruf-huruf yang ada harus dikasih harokahnya sesuai dengan harokah yang ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan bismillah sampai dengan awal surah. Jadi benar-benar sesuai dengan harokah yang ada. Ketika dia tanwin, kasih tanwin. Ketika dia fathah, kasih fathah. Ketika dia dhammah, kasih dhammah. Atau ketika kasroh, dia dibarisi dengan kasroh. Ada satu kata beliau, al-wajhul mamnu' indal basmalah baina suratain. Satu bentuk yang tidak boleh tadi ketika kita membaca basmalah ketika digabungkan dengan dua surah. Wa yamtani'u wajhu wasli akhir surah al-munqadiyah bil basmalah. Dilarang ya. Yang satu ini adalah dilarang ya. Nah, bentuk yang dilarang ketika kita membaca akhir surah ya. Akhir surah dengan basmalah yang ada. Maqaddil basmalah an awalis surah. Kalau kita ya, berhenti di basmalah saja tanpa melanjutkan dengan awal surah yang ada. Bukan seperti yang ketiga ya, atau yang kedua. Yang kedua tadi ya, iya yang kedua. Kalau yang kedua kan kita berhenti ya, berhenti di akhir surah. Kalau ini enggak waslu akhir surah, akhir surahnya itu memang diwasal nah, dengan basmalah, tapi berhenti di basmalah. Nah, itu yang tidak boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nggak boleh ya, kalian seperti ini. Kenapa? Karena tidak disambung dengan surah yang ada. Alasannya kata beliau, wa muni'a hadzal li'annahu yuhim. Meragukan ya. Karena meragukan annal basmalah lisuratul munqadiyah. Bahwa basmalah itu adalah bagian dari surah yang kita baca tadi ya. Bagian dari akhir surah. Makanya dilarang. Kita kalau mau ya udah baca akhir surah, sambung dengan basmalah, sambung dengan awal surah yang ada. Jangan berhenti di kalimat Bismillahirrahmanirrahim saja. Kadang-kadang ada juga ya di antara kita yang membaca seperti itu ya. Apalagi kori-kori kadang-kadang ya ketika membaca ayat yang enak gitu langsung dibaca dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berhenti di situ ya. Baca di awal surah yang ada supaya bacaannya benar. Tanbih ya, perhatian lagi ya, perhatian kata beliau al-qari ayyura'il i'rab. Ini juga penting ya. Bagi setiap qari atau setiap kita yang membaca Al-Qur'an, baik kita sebagai guru atau kita sebagai murid, ayyura'iya al-i'rab. Kita harus memperhatikan i'rab dalam bahasa Arab. Nah, ini penting juga ya. I'rab ini kalau i'rab berarti kan belajar nahwu lagi, ya ini masalah lagi, belajar sorab lagi. Ya. Bahasa Arab aja nggak jadi-jadi ya.
Nggak, Ustaz. Ayu ayyura'iyal i'rab, ya, memperhatikan i'rab yang ada. Wa qawaidal arabiyyah, dan kaidah arabiyyah. Nahu tadi ya, nahu bagaimana kita kalau memulai itu umpamanya kalau ada alif lam bacaannya harus mubtada umpamanya ya. Al masjidu, nah, itu udah pasti kalau kita paham ya. Nah, kalaupun nggak dibarisi, itu udah pasti barisnya U. Tidak boleh A, tidak boleh apalagi I. Kecuali ada yang dibuang sebenarnya. Oh, saya baca al-masjidi, berarti ada yang dibuang. Kalau nggak ada yang dibuang, dia harus barisnya depan. Al-masjidu. Nah, itu kalau sudah di awal. Allahu. Nah, ya. Itu namanya ibtida, ya. Ibtida. Iyyaka na'budu. Ah, kok bisa iyyaka dulu bukan na'budu? Sebenarnya kan susunannya fi'il fa'il dulu baru maf'ul. Nah, itu ditaksis ternyata karena untuk mengkhususkan. Maka Allah dahulukan maf'ulnya, objeknya daripada kata perintahnya. Na'budu iyyaka, sebagainya begitu. Wa nasta'inu iyyaka. Tapi kalau seperti itu yang kita baca, maka tidak mentaksiskan Allah itu saja yang disembah. Tidak mentaksiskan Allah itu saja yang kita minta tolong kepadanya. Bisa jadi masih ada lagi yang lain gitu. Nah, itu dia kaidah bahasa Arab yang sangat sangat eh, apa namanya, enak sebenarnya ya, kalau didalami, tapi sulit tadi ya. Bisa insya Allah. Wa qaidatul arabiyyah inda waslihi at-ta'awudz wal basmalah wa awwalis surah. Terutama ketika kita menyambung ta'awudz dan basmalah dan awal surah. Nah, itu tadi yang tadi ya kita jelaskan tadi. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Nah, tak boleh dibaca kufuwan ahad. Bismillah. Ah, tak boleh ya. Harus sesuai dengan baris yang ada. Harus sesuai dengan apa namanya? Qawaid bahasa Arab. I'rab yang ada. Contohnya di sini disampaikan oleh beliau, kita umpamanya mewasal semua ya. Mewasal a'udzubillah atau ta'awudz, basmalah dan ka surah Al-Alaq ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasanya kan kita membaca Iqra. Nah, bagaimana kalau kita mewasolnya? Berarti kalau kita wasol, kata beliau, hamzah wasolnya akan hilang. Namanya hamzah wasol. Ketika di awal dia dibaca, ketika dia di tengah, dia tidak dibaca. Itulah dia. Tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Umpamanya. Berarti kita baca itu adalah Miqra, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Enggak boleh ya, tapi harus Ar-Rahim Iqra langsung. Artinya hamzah wasalnya hilang. Berbeda nanti dengan hamzah istifham ya. Kalau hamzah istifham atau hamzah pertanyaan ya, pertanyaannya itu kuat posisinya, apalagi dia huruf. Kalau huruf itu biasanya tidak boleh dirubah-rubah. Kita namanya hamzah qata' ya. Inna ya, anna umpamanya. Nah, itu nggak bisa dirubah-rubah mau dimanapun posisi dia, maka dia akan seperti itu. Atau kalimat-kalimat yang memang tidak merubah, tidak bisa dirubah-rubah disebabkan sunannya yang seperti itu. Fayaksirul mim allati fi akhir ta'awudz wal mim minar rahimi, maka kata beliau dikasrahkan mim yang ada di akhir at-ta'awudz ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bis ya, harus dikasih harokatnya. Jangan minasyaitonir rajim. Bismillah. Nah, itu namanya saktah ya. Berhenti dulu sejenak baru kita baca. Nah, jangan disaktahkan semua. Ini yang kadang-kadang kita kalau ngejar-ngejar di Ramadan itu yang banyak saktah dia. Padahal yang diajarkan saktah itu kan cuma 4 doang ya. Nah, ini bisa imam-imam kita banyak membuat saktah-saktah dalam surah Al-Fatihah. Gitu. Berhenti sejenak tanpa dia memberikan harokah di Ar-Rahimi dengan yang lain-lainnya. Wal mim fir rahimi wa yusqitu hamzatul wasal min iqra. Dan hamzah wasal katanya yusqit ya, dibuang. Hari dihapus karena memang dia berada di tengah. Kalau kita gabung bismillah dengan surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimiqra bismi rabbik. Nah, ya. Jadi benar-benar kita hilangkan hamzah wasalnya. Yang terakhir ya, lumayan juga nih. Banyak-banyak terlupa lagi. Al-huruful Arabiyyah ya. Al-huruful Arabiyyah, huruf-huruf Arab. Al-huruful Hijaiyah. Huruf-huruf Hijaiyah itu berapa? Al-huruful Hijaiyah al-Arabiyyah tis'a wa ishrin harfan. Ada 29 huruf. Rattabahal Imam Nasru ibn Asim al-Laythi. Yang sudah dicatat atau ditulis oleh Imam Nas ibn Asim al-Laythi. Yang ada pada tahun 90 Hijriah ya. Bihasabi tasyabuhi ma fil khatti ya. Artinya sesuai dengan kemiripannya dalam tulisan-tulisan. Wa naqtaha, dan begitu juga dengan titik-titik yang ada liufarriqa baina al-mutamatsilat, supaya dibedakan mana yang hampir bermiripan. Kalau awalnya kan tidak ada barisnya ya. Tidak ada barisnya. Nah, begitu-begitu aja gitu. Tidak ada barisnya sehingga ulama-ulama tabi'in setelahnya itu memberikan baris dalam hukum-hukum dalam huruf-huruf hijaiyah tadi. Yang yang hampir sama itu kan ada ba, ta, sa ya, ada ja, ha, kho. Kalau daza masih beda. Roza, roza juga hampir sama ya. Sa, sya juga sama, sodot juga, todo juga sama, awo juga sama. Sako beda, kala beda, mim, nun, ha beda ya. Jadi mereka berikan tanda-tanda seperti itu supaya kita bisa membedakannya. Karena memang orang-orang ajami itu tidak bisa membaca tanpa dengan adanya titik dan harokah. At-tanbih, perhatian, peringatan, al-aliful lati fi awal hurufil ijaiyah hiyal hamzah. Adapun alif yang ada pada awal huruf hijaiyah itu, itulah dia hamzah kata beliau. Jadi kalau yang makanya di dalam buku ini kan ada ya, ada alif tapi ditulis hamzah di atasnya gitu. Jadi bukan alif doang, tapi ada hamzah kecil kepalanya ya, kepala ain, kepala hamzah. Wa ammal alif al-maddiyah fayal harfu qabla al-akhir. Adapun alif yang bermakna mat panjang ba, ta, sa umpamanya ya, maka dia adalah huruf sebelum akhir. Ya, biasanya hurufnya adalah sebelum akhir. Kalau hamzah ini dia biasanya di awal. Wa yu'abbaru anha bi la umpamanya ya.
La, ya. Dan ditulis dengan lam ada alifnya. La, lam alif ya, lam alif. Kalau kita bahasa kita seperti itu. Lam alif. Li'annaha la takunu illa fi sakinah. Wa la yakunu ma qabla illa maftuhah. Karena pada dasarnya, kata beliau, alif yang seperti itu adalah alif yang terus-menerus dalam keadaan sukun. Ma, ba, ta, sa, a. Semua alif yang ada di situ adalah alif sukun. Yang kedua, baris setelahnya wajib baris fathah. Ya. Nggak ada baris kasroh. Mi'a nggak ada ya. Atau apalagi baris dhamma. Mu'a nggak ada. Ya, berarti ketika ada alif yang sukun, maka baris sebelumnya wajib fathah ya. Ba, ta, sa, ja. Ini, seperti itu. Ini kalau yang berkaitan dengan alif. Kalau wawu nanti bisa ada baris fathah sebelumnya. Maka disebut dengan layyin ya, lembut. Atau ya juga. Jadi bukan semua ya sebelumnya harus berbaris kasroh. Enggak. Beda dengan alif. Atau umpamanya wawu sebelumnya harus berbaris dhamma. Enggak juga gitu. Nah, yang segianya kalau alif ini harus. Alif ini harus sebelum alif itu huruf yang berbaris fathah. Wajib ya. Halat harful Arabi adal alif. Keadaan huruf-huruf Arab selain daripada huruf alif. Ammal alif fala takun illa sakinah wa yakunu ma qabla illa maftuhah. Adapun alif maka kata beliau dia harus semestinya sukun ya, enggak berbaris. Kalau berbaris itu adalah hamzah. Wala yakun ma qabla illa maftuhah dan tidak dan harus mesti sebelumnya adalah huruf yang berbaris fathah. Wal harfu al musyaddadah yata'allafu min harfain. Adapun huruf yang bertasydid pada hakikatnya kata beliau itu adalah terdiri dari dua huruf ya. Tersusun, yata'allaf maksudnya tersusun ya, terdiri dari huruf. Pertama al awwalu sakin watsani mutaharrik. Yang satu adalah mati dan yang kedua adalah mutaharrik. Walau, pokoknya ya, walau lin ya, lin. Nah, seperti itu. Artinya aslinya musyaddada itu satu huruf yang mati, satu huruf yang berharokah, yang berbaris. Makanya bacaannya juga bertasydid karena memang ada huruf yang di sana huruf yang mati. Ketika nanti ada sebelumnya huruf yang berharokah sakinah lagi, nah, makanya tidak bisa dibaca. Kalau sudah tidak bisa dibaca, maka disambunglah dia dengan nun wikoyah. Seperti itu. Jadi sebelumnya sudah punya harokah yang berbaris sakinah, yang mati. Ternyata ada lagi huruf yang berbaris sakinah. Dua-duanya nggak bisa dibaca. Ketika tidak bisa dibaca, maka dibantu dengan nun wikoya. Kenapa harus nun? Kenapa tidak huruf yang lain? Karena huruf nun adalah huruf yang netral. Ketika berdiri sendiri, maka dia tidak punya makna. Kalau yang lain itu bisa punya makna. Nah, makanya kalau nun itu dijadikan sebagai alat untuk penyambung huruf yang berharokah sakinah ketika iltiqa'us sakinain. Ini kita lihat dari apa yang disampaikan oleh beliau yang berkaitan dengan huruf Arab ya. Adapun al-huruful abjadiyah, huruf abjad ya, huruf
alfabet atau tulisannya. Tartibu 'indal musyarakah. Nah, ini yang ya seperti kita ya. Aba, nah, macam-macam ya. Ada aba, jada, seperti itu. Tergantung kepada wilayahnya, kata beliau. Ada yang dari Eropa, atau yang dari Timur, ada beda-beda dalam penyebutan huruf abjad yang ada. Tapi tulisannya seperti ini ya, yang disampaikan oleh beliau huruf-huruf abjad dalam bahasa Arab. Filipin, nggak dibaca Filipin, tapi Bilibin, namanya. Nah, seperti itu ya. Jepang nggak dibaca Jepang, tapi Yaban, ya begitu begitu. Jadi ada kaidah-kaidah tertentu yang menyebut negara, apa namanya ya, atau ya benua dan sebagainya. Nah, itu sudah ada kaidahnya yang ditulis oleh orang-orang. Khair 1 jam, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi kita semuanya. Nanti kita sambung ya Allah pada pertemuan berikutnya. Ya, apa? Mana Mas Padel? Udah kabur dia. Masih Hadir Ustaz. sepertinya harus dilanjutkan. Hadir. Silakan Mas Fadil. Hadir selalu Ustaz. Pikir antum udah kabur aja dah. Ya Ustaz, Khair ya Mas Ustaz. Padil. Hmm. Ada lagi yang perlu ditanyakan, diskusikan. Kalau nggak ada, tutup aja Mas Padil. Ngantuk lu Mas Padil. Afan, ini Ah, ada titipan pertanyaan Ustaz. iya. Sebentar, ini ada backsoundnya. Mohon maaf ya. Jadi sempat ada yang menanyakan terkait dengan Hamzah Wasol, Ustaz. Ya, tadi kan misalnya sebentar saya. Biasanya kita tadi baca yang di halaman 29 itu ya Ustaz yang disambung. Nah, terkait dengan Hamzah Wasol ini, itu kalau apa ya tadi fungsinya itu sebenarnya untuk apa gitu di sisi tinjauan dari bahasa Arabnya. Terus jika memang di tengah itu tidak dibaca gitu Ustadz, apakah itu bisa dihilangkan atau seperti apa? Seperti itu mungkin Ustadz bisa dibantu untuk dijelaskan. Sebenarnya fungsinya dia supaya dia bisa dibaca aja. Jadi fungsi hamzah wasal itu supaya kalimat itu bisa dibaca gitu. Kalau dia nggak ada hamzah wasalnya, maka kalimat itu nggak bisa dibaca. Karena dia kan diawali dengan huruf mati gitu. Itu berarti Contohnya terkait tadi dengan ikro tasrif. tadi ya. Gimana cara membacanya? Kok nggak bisa. Nah, Jadi fungsinya untuk membantu supaya kalimat itu bisa dibaca. Salah satu fungsi dari hamzah wasal itu di situ. Maka ketika dia sudah berada di tengah, ya fungsinya hilang. Nah, nggak boleh lagi dia di situ karena memang sudah ada yang lain yang menggantikan posisi dia gitu. Jadi pada dasarnya posisi dia sentral nggak? Sentral kalau di awal, tapi kalau di tengah nggak gitu. Karena memang kalimat sebelumnya itu sudah bisa menyatu dengan kalimat yang ada itu. Seperti tadi Bismillahirrahmanirrahim Iqra udah bisa dibaca. Tapi kalau nggak ada hamzah wasal apabila dia di awal ya sudah nggak bisa. Apa yang mau kita baca? Qaf. Qaf juga nggak berbaris dia kan? Nggak bisa. Nggak bisa dibaca gitu. Jadi fungsinya itu untuk bisa membaca kalimat yang ada gitu. Makanya dia sangat urgent juga, terutama ketika dia berada di awal. Itu kira-kira Bu. nah Ustaz. Nah, kalau misalnya untuk di tengah, Ustadz, itu kan agak, mungkin bagi sebagian yang belum belajar tajwid itu agak ribet ya, Ustadz. Karena nggak dibaca kok ada hurufnya gitu. Itu apakah bisa dihilangkan apa gimana, Ustadz? Dia nggak bisa dihilangkan, dia tetap situ, cuma dia nggak dibaca doang. Karena dia fungsinya nanti kan dia nggak di tengah semua. Kadang-kadang bisa di awal dia gitu, kadang-kadang ya.
Jadi walaupun nanti ada ayat-ayat tertentu yang memang ada hamzah wasalnya di tengah, hamzah itu nggak boleh dihilangkan. Kalau dihilangkan nanti bacanya jadi hilang. Nah, jadi posisinya tetap tulisan ada, baca enggak. Nah, Nah, jadi Ustaz. dalam bahasa Arab itu kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Tulisan ada, tapi bacaan tidak. Makanya ada juga namanya ya alif maksuro seperti itu ya. Dalam takhasus kita kemarin kan ada dibahas itu. Qala umpamanya ya. Itu alif maksuro namanya. Tulisannya tulisan ya, tapi penulisannya di alif gitu. Bukan ya gitu. Qala umpamanya. Wadduha seperti itu. Nah, itu kan alif maksurah namanya. Tulisan bentuknya ya, tapi hakikatnya adalah alif. Ada juga yang begitu dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini banyak uniknya, ya, seperti bahasa Indonesia juga lah. Ada yang kadang-kadang, kalau kita dulu biasanya ejaan lama ya, Soedirman dibaca Sudirman. Tulisannya Soe, tapi bacaannya Su, umpamanya begitu. Walaupun sekarang semua sudah nggak ada yang begituan. Kalau bahasa Arab itu masih ada yang begitu gitu. Jadi dalam bentuk tulisan dia ada, tapi dalam bentuk bacaan enggak. Atau maunya juga yang kadang-kadang dia dipanjangkan ya, dipanjangkan ada pendek dalam tulisan tapi panjang dalam bacaan. Makanya nanti ada di buku ini juga dibahas ya, nanti akan di tengah-tengah saya lihat kemarin tuh bentuk-bentuk apa namanya bentuk-bentuk mat itu ada yang panjang banget alif ya, ada yang alifnya panjang, ada yang alifnya pendek. Tadi juga sampai seperti itu gak dibahas juga sama dia. Panjang itu yang normal, ada yang pendek. Ada juga yang hanya kepalanya doang yang kelihatan seperti ya umpamanya. Iya-nya sudah nggak ada, kepalanya doang. Atau seperti wau umpamanya ya, seperti wau menunjukkan bahwa dia adalah mat, udah hilang waunya, wau gedenya, yang ada wau kecil. Kalau orang-orang nggak pakai kacamata yang sudah umur 40 ke atas, sudah kelihatan lagi panjang apa enggak itu begitu. Jadi ya ada keunikan tersendiri dalam penulisan bahasa Arab itu. Tapi kalau ini bukan ya, dalam bukan penulisan, maksudnya ini memang sudah urgent posisi dia. Jadi ketika dia di tengah tadi dia tidak dibaca, namun satu saat kan dia akan berada di awal. Ketika di awal tadi posisinya adalah dibaca. Nah, jadi kalau hamzah wasal itu bukan hamzah kotok ya, bukan hamzah yang menetap, maka dia tadi perubahannya berubah-ubah. Kalau dia hamzahnya hamzah kotok yang memang asli hurufnya, maka dia dimanapun posisinya tidak bisa dirubah. Seperti tadi saya contohkan inna, datang yang lain huruf fa'ala tidak bisa. Jadi karena memang dia hamzah kotok. Kalau hamzah wasal ini biasanya kan ada karena memang kalimat itu kata perintah biasa seperti itu. Kata perintah ya dari kalimat qara'a umpamanya tadi ya. Asal katanya kan qara'a yaqra'u iqra'. Nah, kata perintah. Kata perintah itu perubahan dari satu kata, kata yang lewat, kata sekarang dan kata yang akan datang itu kan harus ada hamzahnya. Itu disebut dengan hamzah wasol. Bukan hamzah kotok karena memang dia perubahan saja, bukan otomatis karena memang bukan dari awalnya dia seperti itu. Makanya kalau posisi dia ini memang posisi urgent gitu. Karena tanpa dia kata-kata itu nggak bisa dibaca. Tapi kalau dia di awal, di tengah, ya udah langsung aja dibaca. Tanpa harus memerlukan dia lagi. Karena huruf yang sebelumnya sudah bisa menyatu dengan huruf yang akan dibaca. Seperti itu. Baik, Ustaz. Ini artinya memang butuh sekali ya untuk belajar tajwid dan juga mungkin kedepannya mungkin bahasa Arab ya Ustaz ya itu jadi satu yang urgent ya Iya. Ustaz ya.
Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan saya bacakan ya. Di sini terkait dengan membaca surah Hmm. At-Taubah, Ustaz. Di sini, apakah membaca ta'awudz dibolehkan ketika hendak membaca surah At-Taubah, baik di awal maupun membaca dari tengah surah, Ustaz? Iya, tadi kan udah ya, membaca Eh, yang sebelumnya kan basmalah ya, Ustaz. Nah, kalau untuk yang ta'awudz, ta'awuz, ya ta'awuz memang dianjurkan. Karena memang nggak dibenarkan tadi membaca basmalah, maka udah gantinya ta'awuz ya. nah, Nah, Ustaz. jadi penggantinya adalah ta'awuz. Di mana kita membacanya? Ya di awal atau di tengah-tengah. Apakah di tengah kita langsung boleh membaca basmalah? Sebagian ulama memang kalau di sini nggak dijelaskan ya. Kalau saya membaca dalam buku yang lain tuh boleh aja baca basmalah, tapi tidak berkaitan dengan ayat-ayat yang kita sebut tadi ya. Nah, Ayat yang berkaitan dengan orang kafir, ayat berkaitan dengan orang munafik, tentang siksa neraka, tentang kan yang seperti itu. Kalau itu di skip aja, jangan pakai basmalah. nah, ini berarti Tahu lagi-lagi aja dah, penjelasannya. kalian lah. Lihat aja dah terjemahannya mah sebelum bisa berbahasa Arab. Ya, Ustaz. Iya, penting sih penting. Mau supaya kita bisa mendalami Al-Quran itu memang harus bahasa Arab. Karena memang Al-Quran itu kan diturunkan pakai bahasa Arab. Yang kedua itu zuknya itu beda. Setiap orang yang terjemah itu dengan orang yang paham dengan bahasa Arab itu beda gitu. Zuknya ya, bahasanya ya. Bahasa rasanya itu beda gitu. Ketika kita membaca terjemah. Kalau terjemah itu kan sudah hasil dari pikiran pikiran orang. Saya juga pernah dulu ke Medan itu di apa ya? Diamanahkan untuk salah satu tim penerjemah Quran ke dalam bahasa daerah. Nah, namanya ke bahasa daerah kita ya terjemahnya sesuai dengan kita gitu. Ya udah ada, udah jadi. Itu daerah Medan maksudnya. Nah, alhamdulillah itu. Tapi ya itu orang yang terjemahkan sesuai dengan kapasitas ilmu masing-masing. Jadi rasanya itu masih beda-beda. Itu yang saya lihat ya. Nah, Jadi Ustaz. taus itu boleh aja ya. Boleh dibaca di awal surah atau di tengah-tengah surah. Sampai basmalah pun itu boleh. Di tengah yang nggak boleh itu cuma di awal doang. Kalau tadi ayat yang kita baca bukan seperti itu tadi. Ada tentang setan, tentang orang munafik, tentang orang kafir. Karena kalau kita sudah baca basmalah, nah itu bisa jadi mungkin ya kita akan apa namanya? Ya akan memohon kepada Allah supaya mereka juga dapat rahmat. Padahal mereka kan sudah dilaknat oleh Allah. Ya, logikanya Hmm. begitu ya. Jadi membaca ta'awuz itu memang dianjurkan. Baik, mungkin sepertinya Khair, Bu. lagi mungkin yang mau didiskusikan dari Ustadz Ustazah semuanya. Semuanya. Alhamdulillah tadi penjelasannya clear ya bagi yang bertanya. Izin bertanya boleh, Ustazah? Ya, silakan. Ustazah Oke. atau Ustaz nih? Ustaz, maaf. Ustaz lalu. Ayo, Ustaz. Ustaz, mohon izin Ustaz mau bertanya eh, mengenai pembahasan kemarin, Ustaz. Jadi kan mohon izin kan ada bahasan tentang di kitabnya Syekh Aiman mengenai keharusan dalam pelafalan makhraj dan sifat ya Ustaz, secara tepat. Namun bagaimana nih Ustaz kalau misalnya kita ini ibaratnya lagi eh, dapat maksudnya mengajar kepada orang tua, misalnya orang tua yang sudah sepuh, yang barangkali sudah memiliki uzur, Ustadz, mungkin barangkali giginya sudah rontok, mohon maaf gitu kan, atau mungkin ada beberapa yang Fadil temui kasusnya seperti gigi depannya itu sudah tidak ada, Ustadz. Maka ketika mengucapkan huruf fa itu sangat
sulit sekali. Terusnya Fa, sa, ya. ya dipaksakan pun ibaratnya Ustadz emang tidak bisa karena memang kan sudah tidak ada giginya seperti itu. Itu bagaimana Ustadz kalau seperti itu? Ibaratnya kalau kita dalam kasus menerima talaki yang sudah sepuh seperti itu. Jadi di sisi lain kita risau juga khawatirnya salah kita nih gitu kan. Tapi memang kalau dipaksakan juga kasihan Ustadz seperti itu. Dan yang kedua Ustadz mau izin bertanya mengenai istilah dalam Quran ya Ustadz tentang bacaan imalah. Kira-kira apakah ada makna khusus yang terkait dengan tarjamah atau tafsir Ustadz mengenai bacaan imalah? Eh, Seperti misalnya Ismam yang eh, katanya gitu kan menandakan bahwa ada lesekan perkataan daripada kata-kata saudara Nabi Yusuf itu kan kepada Nabi Yakub. Seperti itu. Kira-kira seperti itu Ustaz. Penasaran aja. Demikian Ustaz Afwan kalau ada salah kata. Terima kasih. Ya, Khair, karena kita belum masuk Imala dan Ismam, saya skip dulu ya. Nanti bertanya ya kalau sudah sampai ke situ ya. Siap Ustaz. Nanti terlalu melebar ya. Ini dulu ya. Yang Siap Ustaz. berkaitan dengan makharijul huruf ya bagi orang-orang tua yang sudah tidak bisa ya tidak mampu. Yang penting bagi kita sebagai pengajar lihat aja kira-kira cara penuturannya sudah pas enggak? Bukan keaslian suaranya ya. Cara penuturannya aja. Kalau sudah katanya, udah ada benar itu gitu. Walaupun gak ada anginnya banyak, ya anginnya kan udah lepas semua udah. Seperti itu. Atau umpamanya, walaupun nggak bunyinya sama, tapi dia bukan tepat kelihatan mulutnya. Itu sudah bisa menurut saya karena memang kita belajar itu kan antara dua bibir, lisan, halak, dan yang jauh ya. Jadi lihat aja kira-kira dia udah bisa nggak. Nah, beda nanti kalau dia nggak pas kita sampaikan fa dibuat hu, gitu jangan itu berarti salah karena lihat kalau udah orang-orang tua itu ya. Berbeda dengan anak muda, bibirnya kita lihat, suaranya juga harus kita lihat. Jadi kalau untuk orang tua, cukup bibirnya doang. Gimana mau dipaksakan dia harus bisa mengucapkan fa tadi dengan ada hamasnya umpamanya. Nah, dia semua udah hamas semua, udah lepas semua gitu, sudah nggak bisa dipaksakan. Ya cukup dengan bisa dia pasnya bibirnya bertemu dengan bibir bawahnya, ya itu cukup ya. Umpamanya kalau huruf fa ya, tahu huruf-huruf yang lain, lihat lidahnya umpamanya. Za, za, lihat. Apakah lidahnya ke atas umpamanya. Ketemu enggak? Itu kan kelihatan. Ya. Kalau juga belum ketemu, harus coba Pak naikkan lidahnya. Umpamanya gitu ya. Seperti itu aja. Ya, tidak perlu untuk uh, harus sama dengan kita baca. Itu pasti nggak sama gitu. Karena memang lidah orang, apa namanya, eh, suara huruf yang keluar dari orang yang landin itu berbeda. Jangankan yang punya gigi, antara yang masih muda dengan yang sudah. Nah, jadi ya perlu dimaklumi aja. Yang penting kita lihat sudah agak pas, dia menutur bukannya ya dimakan saja. Kalau saya sebenarnya yang penting kan dia sudah bisa menuturkannya walaupun masih tidak sesuai dengan apanya. Kalau benar-benar kita sama dengan orang Arab, itu berat juga gitu. Kita sulit ya karena memang kita bukan Arab. Saya tadi ceramah, Mas Padile ceritanya ya, Iya Ustaz. ceramah di komunitas Bogor tadi. Terus ada orang bertanya, ibu-ibu,
Dari segi bahasanya saja saya udah tahu bahwa dia bukan orang Medan kayaknya. Maka saya tanya itu tadi, ibu orang Medan apa orang sini? Kata dia, saya mau orang Medan, tapi lahir di sini. Ah, begitu dia. Jadi lahir di sini dengan lahir di Medan, ketika dia mengucapkan bahasa Indonesia, itu berbeda Mas Fadil. Nah, gitu dia. Saya aja kenal bahwa dia ini kayaknya bukan orang Medan ini, orang sini pasti. Ah, baru dia katakan, iya, saya orang Medan Pak, tapi udah lahir di sini. Ah, beda dia, cara pengucapan huruf itu berbeda. Tapi gitu juga lah dengan orang-orang tua tadi. Yang penting dia bisa tutupnya sama, bukanya sama, wah itu cukup itu. Kalau mau pasti benar, itu dia. Nah, sulit. Saya insya Allah. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas jawabannya. Eh, eh, Iya, iya. Kan masih ada pertanyaan ini di chatroom, saya bacakan kembali ya Ustaz. Ini mohon izin bertanya bagaimana menghadapi santri yang ketika talakinya mengayun bacaannya padahal madnya tidak pas, yang harusnya 2 halakat jadi lebih. Seperti itu Ustaz. Kalau mengayun, maksud mengayun nanti Bismillahi gitu ya. Nah, itu harus Gimana? diperbaiki, ya harus diperbaiki ya. Saya kemarin baca itu sama Jabal. Nah, kebetulan dia tasin ya, tasin ibu-ibu. Sebenarnya kan ceramah, tapi sekali sebulan. Kalau pemula-pemula itu masih ya terkontaminasi dengan langgam itu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Panjangnya panjang banget gitu. Ya, itu harus diperbaiki. Jangan sampai berlebih, nanti itu bisa menjadi kebiasaan gitu. Kalau enggak kita perbaiki, nah itu bahaya. Harus perbaiki. Yang dua harkat aja, Pak. Nah, 2 harkat aja, Bu. Jangan lebih-lebih. Nah, jangan diayun-ayun begitu. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, seperti itu. Saya takhusus ketika mereka tasmi' ya. Itu banyak banget hafalan. Ketika dia baca, itu enggak terlalu banyak yang salah. Tapi ketika sudah menghafal, Masya Allah, itu banyak banget salahnya. Kenapa? Karena memang sudah dari dulu hafalnya salah. Gitu. Jadi dia masih mengadopsi bacaan yang dihafal dulu. Yang kadang-kadang kepanjangan, kadang-kadang tidak panjang, dan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu perlu dirubah. Makanya saya bilang, udah dihafal ulang lagi, jangan dipadakan bacaan hafalan kita yang sudah kita hafal dulu. Umpamanya surah-surah pendek tadi ya, itu kan sudah mereka hafal dari zaman bahola mungkin ya. Tapi ternyata ketika mereka sampaikan ke kita, itu masih banyak salah. Kalau memang kita perhatikan sesuai dengan tajwid yang ada. Nah, jadi murid-murid kita yang masih mengayun-ayun, masih banyak, masih terlalu panjang matnya, nah itu harus kita perbaiki. Jangan sampai itu menjadi kebiasaan. Khawatirin itu terus-menerus dan dia tidak bisa merubahnya. Jadi perlu dirubah sedikit-sedikit supaya nanti bacaannya sesuai dengan apa yang sudah kita ajarkan. Gitu Nah, kira-kira, Bu. eh, eh, intinya terus harus belajar ya Iya, Ustaz untuk laki. terus harus perbaiki terus bertalakinya. Karena bertalaki itu yang paling urgent. Ya. Artinya kita benar-benar menyimak murid-muridaan ya sesuai dengan kapasitas ilmu kita masing-masing lah. Eh, Mudah-mudahan yang Arifah cukup ya Insya Allah. Jadi memang betul-betul harus laki. Hmm. Nah Ustadz, ini kalau kita mungkin sampai setengah 10 ya Ustadz ya. Ini Hmm. masih ada satu pertanyaan sebenarnya terkait dengan yang kemarin. Jadi Hmm. pertanyaannya terkait di sini apa urgensi sanad, apa itu sanad dan apa urgensinya gitu Ustadz. Iya, sanad itu sebenarnya sesuatu yang apa namanya, yang berantai ya. Sanad itu urgen ya pasti urgen. Kalau
karena kita bisa mendapatkan sapi ya, dari guru kita ke guru kita ke guru kita sampai kepada Nabi. Kenapa harus pakai sanad? Ya supaya kita tidak terkontaminasi dengan langgam-langgam yang ada, makharij huruf yang ada. Nah, jadi urgensinya seperti itu. Jadi benar-benar dia sampai kepada Nabi SAW. Tapi belajar atau mengajarkan Al-Quran tanpa sanad boleh-boleh saja. Tapi ya belum belum apa namanya. Nah, sebenarnya yang sudah punya sanad juga belum tentu juga sama, tapi paling tidak mirip lah, mirip dengan apa yang dibaca oleh Nabi. Kalau tidak salah dulu pernah ada orang yang daftar ya, pernah daftar ke masjid dengan kami di situ yang Arif tuh. Ya katanya udah dapat sanad juga gitu, dapat sanad di mana nggak saya. Tapi ketika kita uji ternyata bahasanya nggak terlalu baik gitu. Ya, jadi ya tergantung orangnya. Kalau memang serius dan bukan orangnya aja, tapi gurunya juga iya. Nah, jadi kalau gurunya terlalu tasahul, terlalu memudahkan, bisa jadi bacanya tidak terlalu baik. Tapi kalau gurunya ketat dengan apa yang sudah dia pelajari, itu biasanya bacanya bagus. Makanya dulu di Mesir, saya juga belajar walaupun belum punya sanad, pernah belajar dengan orang yang bersanad, ada yang memang luar biasa ketatnya ya, luar biasa ketatnya. Seperti Syekh Abbas itu, Masya Allah, baca sebenarnya basmalah aja orang-orang yang biasanya tidak mudah untuk memberikan sanad itu biasanya murid-muridnya bacanya bagus. Tapi kalau dia mudah memberikan sanad kepada murid-muridnya, itu yang berbahaya. Maka kadang-kadang ada orang yang kita lihat sudah pakai sanad tapi bacanya belum seperti orang bersanad. Penting nggak bersanad? Pasti penting. Karena itu kan ya memurnikan bacaan itu supaya walaupun tidak sama mirip dengan bacaan yang dibaca Nabi. Itu kira-kira. Baik. Eh, Ya, Alhamdulillah ya, tadi sudah dijawab oleh Ustadz ya untuk pertanyaan yang disampaikan. Eh, Masih ada yang mau bertanya? Atau kita insya Allah ya, ini udah mau 2 menit lagi masuk ke 21.30 karena khawatirnya Ustadz juga mau istirahat. Eh, Baik, mungkin Ustadz, bagaimana kita cukup saja? Saya kurang ya, iya. Nanti saya sambung lagi. Insya Allah nanti untuk yang pertanyaan yang Ya, menyusul ya nanti insya ya Allah. boleh bukan depannya kalau boleh. Kayak kata-kata aja dulu. Baik. Eh, Alhamdulillah kita sudah masuk ke penghujung ya. Sebelum ditutup, mohon izin kita adakan sesi foto ya, Ustadz. Eh, Boleh ya. Ustadz, yang baik ya untuk yang pertama ya. Saya ya. Boleh satu saja. Kita buka kameranya. Cek. Wah, Masya Allah Ustadz Irfan lagi Masya Allah, diperlihatkan Ustaz mukanya. Irfan, luar biasa. Luar biasa. Yang mana lah Ustadz? Itu lagi naik motor rupanya. Luar biasa. Ya, silakan Ustadz Adil. Baik, Ustadz, Ustazah, kita foto bersama terlebih dahulu.
Silakan diberikan senyum terbaiknya. Untuk slide 1 boleh 1, 2, tahan. Maaf ke ini ke apa namanya ini ada AI companion-nya. Maaf, ulangi. 1, 2, 3. Oke. Acungkan jempolnya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Nah, slide kedua boleh dibuka kameranya. Ya, kita berfoto. Normal dulu terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, diacungkan jempolnya. Atau boleh gaya bebas. 1, Siap. 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustazah sekalian. Fadil kembalikan ke Ustazah Neni. Ya, ya, terima kasih Mas Fadil. Baik, Ustaz-ustazah semuanya, mungkin sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Sudirman yang Masya Allah ya telah Baik, insyaallah ya. memberikan penjelasan yang Sama-sama. Insya Allah jelas ya untuk kita semua. Insya Allah mungkin jika masih ada pertanyaan silahkan dikumpulkan ya. Nanti kita bisa diskusi bersama-sama di pekan depan. Dan mungkin jika ada masukan juga ya terkait dengan program kita Daurah Tajwid Musawwar ini pun silahkan dengan terbuka kami menerima masukan dari semuanya. Baik, mungkin Ustadz kita cukupkan saja ya kita Iya naktafi. Bu ya, ya. Ya. Siap. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu